Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya lagi dapat pasien TV Polytron ya, untuk update hari ini. Langsung saja kita untuk berbagi tutorial, dan terlebih dahulu kita lihat jenis kerusakannya teman-teman ya. Karena beberapa hari ini memang banyak ya. Ini juga Polytron yang sudah usai ya, yang ini sudah bagus ya teman-teman ya, sudah diperbaiki. Namun tidak saya buat konten karena tidak ada kesempatan. Jadi yang ini ya, yang teman-teman ya, yang akan kita bagikan kali ini. Oke, langsung saja teman, kita tes ya untuk melihat kerusakannya. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, lihat teman-teman. Nah, jadi kerusakannya itu seperti itu teman-teman ya. Hanya bergaris di tengah dan tidak melebar, dan ada goyang-goyang ya teman-teman ya, seperti itu ya, goyang-goyang naik turun. Oke, langsung saja kita tes ya, kita lihat kendala kerusakannya. Oke teman-teman, setelah dibongkar TV-nya seperti ini ya, isi mesinnya. Nah, untuk pemula ya teman-teman, ini saya sarankan untuk pemula. Jika menemui kasus yang TV-nya tidak mau melebar seperti itu tadi ya teman-teman, ada baiknya kita langsung saja menuju bagian blok ya, rangkaian yang bermasalah ya. Itu biasanya di sini teman-teman, di bagian vertikal ya. Bisa jadi IC-nya rusak, tapi kecil kemungkinan jika IC ini kita anggap rusak dikarenakan biasanya jika IC ini rusak, maka itu kebanyakan hanya bergaris di tengah dan tidak ada lebar sedikit pun. Tapi di video kali ini tadi ada sedikit melebar sekitar 3 cm ya teman-teman. Mungkin di sini hanya masalah tegangan, bukan masalah IC ya. Tapi langsung saja ya kita lihat jenis kerusakannya teman-teman. Oke, kita cek saja teman-teman, agar kita tahu sebenarnya masalahnya ini di mana. Dan TV ini belum pernah diservis teman-teman ya, kondisinya masih perawan ya teman-teman ya. Oke, kita lepaskan dulu. Oke, seperti ini. Nah, untuk gejala seperti ini ada baiknya terlebih dahulu kita solder ulang di bagian blok vertikal teman-teman ya, di sini ya, di bagian ini. Karena fungsi dari blok rangkaian vertikal itu adalah untuk melebarkan gambar dari bawah sampai ke atas teman-teman ya. Jadi jika gambar tidak mau melebar ya, kita harus curiga dulu di bagian ini. Tapi sebelum mengukur tegangan, di sini saya akan mencoba mensolder ulang terlebih dahulu. Tetapi dalam penyolderan ini videonya tidak saya perlihatkan karena tidak ada tripod teman-teman ya, sulit untuk megang HP-nya. Oke, saya potong sebentar. Oke, di bagian ini sudah saya solder ya, di bagian IC vertikal. Kemudian di bagian tegangan yang masuk IC vertikal itu dari sini ya, tegangan simetris 12 plus dan 12 min. Di sini juga kita harus solder ulang teman-teman, di bagian ini ya, kita solder ulang juga. Pelan-pelan ya, kita solder saja. Ya, ada baiknya di seluruh pin playback ini kita solder saja semuanya. Jadi yang terlihat sedikit kering, jadi
langsung lengket, mantap ya teman-teman. Baik di header, jalur video 180 volt yang masuk ke RGB juga kita solder juga. Oke. Di sini masih ada dioda yang terlihat kering, kita solder ulang saja kembali. Nah, biasanya di pin kaki nomor 2 itu nomor 3 teman-teman, itu mendapat tegangan 2,8 volt ya dari depan di sini, dari transistor ini teman-teman. Karena di video sebelumnya saya pernah menjumpai kasus seperti ini, di bagian blok vertikal itu bagus, tidak ada masalah. Ternyata punca dari permasalahannya itu tidak hadirnya tegangan 2,8 dari transistor penguat di depan ini ya. Ini jalurnya kalau kita urut ya teman-teman, ini larinya ke sini teman-teman ya, jadi jalur ini kalau kita urut ke situ larinya. Dan di bagian transistor ini juga kita harus solder ulang juga. Oke, memang terlihat sedikit mengering di bagian ini teman-teman. Ya, video ini sebenarnya saya khususkan ya buat teman-teman pemula yang beranjak baru mau mendalami servis elektronik ya, khususnya TV. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi. Kita coba berbagi cara yang mudah-mudah terlebih dahulu teman-teman ya, cara yang mudah-mudah, nanti baru ke yang sedikit lebih sulit ya, sesuai dengan kemampuan ya teman-teman. Oke, setelah tersolder kita perhatikan sejenak apakah saudaranya ada yang kurang lengket atau pas. Di bagian ini juga kita lihat saudaranya sudah aman sepertinya, di bagian FBT juga aman. Oke, setelah aman kita coba saja teman-teman ya, kita coba saja pasang kembali. Untuk kabel lainnya jangan kita pasang dulu ya, jangan kita pasang dulu. Kita cukup pasang kabel AC di sini, kemudian ini kabel PTC nya juga ya teman-teman. Oke, setelah terpasang teman-teman, kita coba ya colokkan ke listrik untuk melihat hasil. Oke, kita tekan tombol powernya di depan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ternyata masih sama teman-teman, seperti itu, berarti masih ada gejala lain di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi permasalahannya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk pengukuran di bagian blok vertikal teman-teman. Untuk pengukuran tegangan di blok vertikal kita menggunakan skala DC. Biasanya di kaki vertikal ya itu ada tegangan simetris 12 sampai 16 volt CT ya teman-teman. Sekarang di kaki nomor yang 3 di bagian bawah ini, yang kaki tengah itu biasanya yang min dan kanan kirinya itu yang plus. Sekarang kita coba ukur di sini teman-teman, apakah ada tegangan. Nah, di situ ada tegangannya 16 min ya. Ini benar, tegangannya ini benar teman-teman, memang harusnya segitu, berarti normal. Dan sebelahnya lagi kita ukur juga. Nah, di sebelahnya teman-teman itu tegangannya tidak hadir teman-teman ya, tidak hadir ya.
tegangan tidak hadir, hanya 1 koma saja teman-teman. Nah sekarang kita harus cari tahu tegangan ini berasal dari mana saja ya. Jadi kita harus urut jalur ya. Jadi setelah kita urut jalur, kita perhatikan di sini tegangan 16 plus ya. Ini yang hadir tadi tegangan 16 min ya. 16 min yang hadir, yang 16 plusnya itu tidak ada teman-teman. Nah di sini ada 2 buah elko ya di ini teman-teman. Ini ya C ya. C ini C414 dan C415 ini adalah elko dari tegangan simetris vertikal ini teman-teman. Nah kemudian sekarang kita ukur di bagian elko-nya. Kita ukur. Oke, di elko min ini tegangannya hadir, dan di elko plus kita ukur. Nah di bagian elko plus ini tegangannya hanya terukur 1,5 ya teman-teman. Nah di sini kita perlu curiga teman-teman. Di sini kita perlu curiga, dan di sini ada sebuah dioda di D405 ya, tepatnya di dioda yang di satu jalur dengan elko tidak ada. Nah sebelum dioda ini ada sebuah R, itu R416. Oke teman-teman, sekarang kita ukur. Jadi di bagian R ini sebelum masuk ke dioda ini tegangannya di AC teman-teman ya. Jadi untuk skala pengukuran kita pindahkan ke AC di sini. Oke. Nah sekarang kita ukur di 12 plus ya, dari kaki FBT. Oke. Di situ tertera 25 volt AC ya. Nah setelah itu dilalui oleh sebuah R416 ya. Nah sebelum R ada 25 volt, dan setelah R, nah setelah R ini tidak ada tegangan sama sekali teman-teman ya, hanya 0,006 ya. Jadi sepertinya permasalahannya di bagian R ini teman-teman ya. R ini sepertinya putus. Jadi kita coba saja dulu untuk mengganti R ini ya. Kalau kita pegang R nya ini sejuk teman-teman ya, nggak ada panas. Kalau panas tuh biasanya ada short di bagian vertikal ya. Sekarang kita coba dulu untuk mengganti R ini teman-teman ya. Kita coba dulu cari penggantinya. Oke teman-teman, di sini R-nya sementara saya solder di belakang PCB, dan sedikit saya temukan ini ada dioda tadi teman-teman. Maaf sedikit videonya terpotong, nggak masalah ya. Tapi teman-teman insya Allah tetap bisa mengerti ya, mudah-mudahan. Jadi dioda setelah dari R ini juga short teman-teman, makanya saya coba solder saja masih di belakang biar sama-sama kita bisa lihat teman-teman. Oke ya, dioda ini kita coba tes ukur teman-teman ya, untuk melihat shortnya ya. Di skala buzzer itu bunyi teman-teman. Jadi dioda ini mengalami short, kita balikkan. Nah tetap masih bunyi. Jadi terbakarnya ya, putusnya sebuah R yang di ini R416. R ini bisa putus dikarenakan dioda ini short ya teman-teman. Jadi kita harus mengganti diodanya terlebih dahulu, baru kita coba pasang R nya. Oke, setelah dipasang seperti ini maka kita coba saja teman-temannya, kita tes, nyalakan. Oke, sekarang baru kita ukur lagi teman-teman. Tegangan sebelum R ada berapa volt, di situ ada 25. Setelah R
sudah masih tetap 25. Sekarang di bagian dioda, output dioda yang sebelumnya 0, sekarang sudah ada 15 volt ya, plus. Di sini tadi di kaki pinggir di sini plusnya, dan situ sudah ada 15 ya. Kita coba pegang IC vertikalnya. Nah, ini udah mulai hangat teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat layarnya di depan. Nah, itu teman-teman ya. Dan TV-nya sudah kembali normal. Oke, sudah kembali normal teman-teman. Jadi hanya itu saja mungkin yang dapat saya berikan buat sahabat-sahabatku semua yang masih setia di channel ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe di channel ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.